Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya Muhammad Andriansah. Pemirsa, demokratisasi penyiaran yang menjadi harapan bagi negara ini diharapkan akan terwujud seiring dengan peralihan TV analog ke TV digital yang saat ini sedang mulai. Berlangsung diversity of content atau keberagaman konten menjadi bagian penting menjaga demokratisasi penyiaran. Lantas sejauh mana keberagaman konten ini akan terwujud di era TV digital? Petang ini akan kita bahas bersama Ketua KPID Sumatera Utara bersama Ibu Mutia Atika. Halo, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Mas Adriansah. Baik Ibu, bagaimana upaya KPID dalam menjaga keberagaman konten ini? Bisa dijelaskan? Ya, KPID tetap mengharapkan bahwa konten-konten itu utamanya harus konten-konten yang bermanfaat, yang edukatif, yang juga sesuai dengan amanah Undang-Undang 32 tahun 2022 ya, karena undang-undang itu masih berlaku sampai saat ini. Nah, terkait dengan konten-konten, karena saya berada di daerah, khususnya di Sumatera Utara, dan berada di ibu kota Sumatera Utara, di Kota Medan, oleh karena itu kami yang berada di daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, melihat bahwa semakin banyak konten berisikan konten-konten terkait dengan konten-konten lokal atau konten-konten yang diminati oleh masyarakat di daerah, yang diperlukan oleh masyarakat daerah, itu akan semakin baik. Sayangnya sekarang ini masih pemenuhan konten lokal di beberapa televisi itu hanya bisa dibilang hanya sekedar pemenuhan 10% saja, sekedar untuk memenuhi aturan yang ada. Ya Ibu, sesungguhnya apa sih manfaat dari tayangan lokal bagi masyarakat daerah? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Sangat bermanfaat. Jadi di lokal itu atau di daerah itu banyak hal-hal yang bisa digali, begitu ya. Dari sisi mungkin perekonomiannya, informasinya. Selama ini kita hanya mendapatkan informasi-informasi dari kebanyakan gitu ya, informasi dari pusat gitu ya, dari Jakarta kebanyakan yang kita dapati. Padahal mengenai banjir, di Medan juga ada beberapa daerah yang juga mengalami banjir. Atau seperti saat ini, cuaca di Kota Medan atau di Sumatera Utara rata-rata adalah cuaca sedang mengalami musim panas, di mana siang dan malam itu tetap terasa hangat ya, tetap terasa gerah begitu. Itu kan bisa diberitakan ketimbang masyarakat mendapati misalnya keadaan atau kondisi banjir yang terjadi di Jakarta. Boleh itu kita terima sebagai sebuah informasi, tapi tidaklah terus-menerus sehingga mengabaikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, khususnya di Kota Medan. Kan bisa diberitakan bagaimana cuaca saat ini, kenapa bisa menjadi hangat di Kota Medan, kenapa malam juga suhunya tinggi, kan bisa diundang beberapa tim ahli. Itu kan sebuah informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat di daerah. Begitu juga dengan informasi lainnya, baik di bidang ekonomi, di bidang pembangunan, di bidang kemasyarakatan lainnya, itu sangat dibutuhkan. Sampai saat ini masih minim. Bahkan kalau kita lihat beberapa televisi justru tidak melihat banyaknya yang bisa digali dari daerah. Malah konten lokal yang ada justru konten lokal yang diulang-ulang, disiarkan berulang kali, mungkin hanya wawancara, talk show dengan beberapa ahli, besok disiarkan kembali. Nah seperti itu sangat disayangkan, padahal begitu banyak yang bisa digali. Ya baik, untuk saat ini sejauh mana kesiapan SDM lokal daerah untuk memproduksi tayangan-tayangan lokal? Wah, jangan ditanya ya, kalau kesiapannya sangat siap. Di sini ada kampus di Sumatera Utara, banyak kampus yang melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang broadcasting. Satu di antaranya ada Universitas Sumatera Utara, kemudian juga ada universitas-universitas swasta yang punya program studi jurnalis dan broadcasting, kemudian juga mereka punya fakultas ilmu komunikasi. Jadi saya pikir sangat siap untuk SDM di daerah. Ya, artinya sangat siap sekali ya untuk daerah Sumatera Utara, Ibu ya.
Lantas apa komentar Anda dengan hanya 10% TV jaringan berkewajiban menayangkan konten lokal dalam siaran mereka? Seperti apa Bu tanggapannya Bu? Saya pikir itu sangat disayangkan ya, tapi itu bukan hanya 10% dari waktu, ya betul, 10% dari waktu siaran secara keseluruhan. Saya ada PP-nya ini, jadi dinyatakan bahwa siaran wajib memuat konten lokal paling sedikit 10% dan dari waktu siaran keseluruhan perharinya. Nah, saya pikir sangat disayangkan ya, karena ke depan, apalagi kalau nanti kita sudah menghadapi ASO dan betul-betul sudah digitalisasi, tentu siaran itu akan berdasarkan wilayah siaran. Gitu ya. Ada yang wilayah siaran secara nasional, ada regional, dan juga ada wilayah lokal dalam artian provinsi. Nah, kalau sudah begini akan banyak tumbuh kembang tentunya peminat-peminat industri di bidang penyiaran untuk untuk melakukan kegiatan bersiaran, sehingga akan lebih terasa nilai lokalitasnya, karena peminat-peminat untuk berusaha di bidang penyiaran itu juga datangnya dari lokal. Nah, kalau dibatasi konten lokal hanya 10%, ini bagi apa ya, bagi bidang penyiaran yang memang sangat seksi gitu kalau untuk bicara konten lokal. Saya pikir KPID tetap menginginkan adanya perhatian terhadap daerah gitu ya. Iya, jadi sangat disayangkan jika hanya 10% ya Bu. Terakhir Bu, harapannya Bu? Harapan saya, kalaupun itu pemenuhan konten lokal hanya 10%, kita tetap berharap dari daerah ataupun peminat-peminat yang berusaha di bidang broadcasting, bidang penyiaran ini yang di daerah menyiarkan siaran lebih dari 10%. Begitu. Nah, ini kan turunannya belum ada, jadi kita agak bingung juga. Juknis dari juknisnya ini belum ada, jadi kita agak bingung juga untuk mengatakan bahwa 10%, kemudian bagaimana nanti di wilayah siaran yang nasional, wilayah yang regional, wilayah yang per provinsi, ini kan belum bisa dibicarakan ya, karena kita lihat lagi turunannya seperti apa nanti. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan waktunya untuk sore hari ini. Tetap sehat selalu di sana Ibu. Ya, terima kasih Mas Adriansa. Salam sehat.